Shalom sahabat WB, podcast kali ini berjudul In His Favor. There is one thing I ask, one thing I seek, that I may dwell in the house of my King, better one day in your house than 1,000 elsewhere. Come awake, O my soul, I will praise Him. Sahabat WB, rumah Tuhan adalah tempat kediaman terindah bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Tak terkecuali bagi Hana, seorang nabiah yang menghabiskan kurang lebih 60 tahun masa hidupnya tinggal di dalam rumah Tuhan. Hana dikenal sebagai nabiah yang berasal dari suku Asher di wilayah Galilea, suku yang memang tidak menonjol di antara suku-suku lainnya di Israel. Hingga bahkan dikatakan bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Yohanes 7 ayat 52. Sahabat WB, Alkitab mencatat bahwa setelah kematian suaminya, Hana memilih untuk senantiasa berada di bait Allah. Siang, malam, ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Hana menikmati indahnya tinggal di dalam rumah Tuhan. Ia mengabdikan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Allah. Nama Hana itu sendiri dalam bahasa Ibraninya adalah Ava, yang dalam bahasa Inggris berarti favor. Ya, Hana mengalami favor ketika berada di rumah Tuhan, yaitu perkenanan Tuhan. Ia bertemu secara langsung dengan Yesus, anak yang dijanjikan itu, dan memberitakannya kepada semua orang yang menantikan kelepasan bagi Yerusalem. Sahabat WB, di zaman Hana, sebelum kedatangan Yesus ke dunia, tidak terdengar lagi suara kenabian berpuluh-puluh tahun lamanya. Itu sebabnya dunia menjadi gelap dan tanpa harapan. Israel masih berada di bawah kekuasaan Roma dan secara sadar atau tidak sadar mencari kelepasan yang hanya dapat diberikan oleh Allah semata, yaitu melalui kedatangan Mesias yang dijanjikan. Sahabat WB, saat ini kita pun membutuhkan suara Tuhan untuk dapat melangkah memasuki tahun yang baru ini. Dunia tidak dapat menjanjikan apapun dan keadaan sepertinya terus bertambah sulit. Namun, kita dapat belajar dari hidup Hana yang memilih untuk diam di rumah Tuhan, mendengarkan suaranya, serta menantikan janji-janjinya digenapi. Berdiam di rumah Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apapun dan hanya sebanyak mungkin berada di dalam gedung gereja atau hadir di acara-acara gereja. Yang dimaksud di sini bukanlah sekedar rumah secara fisik, melainkan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Diam di rumah Tuhan berarti hidup yang beribadah, hidup bersamanya, hidup di dalam penyertaannya di segala aspek kehidupan. Berdoa dan membaca Alkitab adalah aplikasi praktis yang bisa kita lakukan sekarang, seperti yang dilakukan oleh Hana. Hasilnya jelas, yaitu sukacita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Seperti pemazmur yang juga mengetahui bahwa Tuhan adalah terang, keselamatan, dan benteng hidupnya. Karena itulah pemazmur mengungkapkan tidak ada tempat yang lebih aman selain di rumahnya. Sahabat WB, apakah kita memiliki keyakinan yang sama seperti itu? Sungguh, betapa besarnya kemurahan Tuhan atas hidup kita. Semua berkat jasmani dan rohani di dalam hidup ini datangnya dari kemurahan Tuhan. Kesehatan, kecukupan, pekerjaan yang diberkati, keluarga, rumah, mobil, hikmat dan kemampuan, kepercayaan dari orang lain dan sebagainya, semua adalah wujud kemurahan Tuhan bagi kita. Sadarilah selalu penyertaan dan kemurahan Tuhan dalam hidup ini, dan biarkan Dia menyatakan kehendaknya melalui hidup kita. Selanjutnya, alamilah bahwa Tuhan pasti memampukan dan memelihara kita, termasuk di tahun baru yang memiliki segala tantangan baru ini pula. Sahabat WB, dari perenungan di atas berikut ini, mari kita refleksi diri. Yang pertama, bersyukurlah atas kemurahan yang Tuhan berikan atas hidup Anda sepanjang tahun yang telah berlalu. Yang kedua,
Sediakan waktu khusus untuk mendengar suara Tuhan dan meminta tuntunannya dalam memasuki awal tahun yang baru ini. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, ambillah komitmen untuk selalu diam di dalam rumah Tuhan agar Anda dapat mengalami favor sepanjang tahun ini. Demikianlah podcast edisi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.